Soal nomor 21 kita baca pertanyaannya. Oke. Pada kalimat cahaya mentari menyapaku pada pagi yang cerah ini, yakni majas. Oke, tentang majas ya. Kita cek. Ini sebelum saya bahas ke soalnya, sorry karena videonya ini dibuat berbarengan dengan video kedua sehingga kadang saya lupa untuk melakukan opening atau pembukaan ya. Jadi oke lah, langsung saja kita bahas soalnya, hemat waktu. Majas yang digunakan untuk menuliskan kata benda yang diibaratkan hidup layaknya seperti tubuh manusia pada kalimat cahaya mentari menyapaku pada pagi yang cerah. Cahaya mentari kok bisa menyapa seperti orang, ini jelas majas ya. Apa majasnya? A. Personifikasi, B. Alegori, C. Metonimia, D. Hiperbola, E. Perbandingan. Yang mana? Ini yang A ya, personifikasi. Kalau yang alegori ini lebih kepada cerita moral gitu ya, yang mengandung moral baik gitu. Kalau yang ini metonimia ini lebih kepada ini, pemakaian nama hal sebagai pengganti. Misal, ada seorang pelari, dia juara 3 dan dia mendapatkan perunggu. Kan nggak mungkin dia dapat perunggu beneran. Dia maksudnya adalah mendapatkan medali perunggu. Kalau hiperbola ini berlebihan gitu ya, lebay gitu, nggak apa ya. Perbandingan ya membandingkan biasa, banding-bandingan, nggak baik ya banding-bandingan. Oke, seperti ini. Kita lanjut lagi. Soal nomor 22. Soal nomor 22. Berikut ini yang merupakan penggolongan jenis kata yang tepat untuk kata membaca adalah A. Adverbia atau kata keterangan, B. Verba kata kerja, C. Adjektiva atau kata sifat, D. Preposisi, E. Nomina. Mudah ya. Ini soal paling mudah membaca, ini jelas sebuah kata kerja yaitu verba ya. Membaca, menulis, menyapu, mengepel, dan macam-macam itu termasuk kata kerja. Ini yang soal paling mudah. Oke, kita lanjut lagi. Soal nomor 23. Penggunaan kata ganti orang kedua tunggal yang tepat berikut ini adalah mudah ya. Kata ganti orang kedua dan juga tunggal itu hanya ada 3, yaitu kau, atau kamu, atau dirimu. Ini yang kata orang kedua dan tunggal, hanya 1 orang. Yang coba, kamu memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah ini. Oke, dia hanya pakai kamu. Oke ya, orang kedua tunggal. Oke, boleh. Yang B, kalian, jelas ya, kalian tidak mungkin, kita ping. Saya juga tidak, ini orang pertama dan tunggal. Yang D, kegiatan tes CPNS diikuti oleh mereka. Mereka juga tidak ada. Kita ini juga tidak, berarti salah semua. Yang benar hanya yang A, kamu. Nah, ini yang kata untuk orang kedua dan juga tunggal. Soal nomor 24. Penulisan kata berhomofon yang tepat di bawah ini adalah apa itu berhomofon? Homofon itu artinya adalah tulisannya berbeda, tulisan beda, tetapi bunyinya sama. Coba yang A, apel dan apel. Ini tulisannya sama dan bunyinya juga bisa beda. Coba kalau saya baca gini, apel dengan apel. Apel pagi, apel merah. Berarti ini bukan berhomofon. Oke, kita coret. Yang B, tifa dengan tipa. Ini juga tidak masuk. Oke. Yang C, bank dengan bank. Nah, ini yang bisa. Beda tulisannya tapi bunyinya sama. Ya, ini bisa. Coba yang E. Coba yang D, sorry. Bisa dengan bisa. Beda ya. Bisa kalau pendek itu berarti bisa. Oke. Dengan bisa. Bisa itu berarti milik ular gitu ya. Kalau yang E, ubi dengan upi kan beda ya. Kalau ubi itu sejenis tanaman, kalau upi itu nanti bisa sebuah singkatan kampus atau apa, itu kan bisa. Oke, berarti jawabannya yang C, bank dengan bank.
Meskipun beda tulisannya, beda tempatnya, tapi pengucapan bunyinya itu sama atau mirip sekali gitu ya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 25, kita baca ya. Penggunaan huruf kapital yang tepat adalah, mohon maaf, nanti teman-teman kalau saya ada yang salah tolong dikoreksi karena saya menggunakan aturan yang lama yang saya pahami. Mungkin sekarang ada aturan baru yang mungkin tidak saya ketahui gitu ya. Jadi coba kita cek. Yang A, antrean tiket kereta api di pintu masuk stasiun Jogja terlihat penuh di waktu menjelang hari Lebaran. Ada kata yang salah nggak? Stasiun ini kan tidak perlu huruf besar. Ini bukan geografis gitu ya. Jogja ini oke. Kalau Jogja ini bisa menjadi huruf besar ketika dia menjadi sebuah tempat yang geografis, misal kota Jogja, maka dia J-nya besar. Coba yang B. 2 hari menjelang hari kemerdekaan Indonesia diselenggarakan lomba makan kerupuk. Kemerdekaannya perlu nggak? Enggak ya. Kemerdekaannya enggak, tetapi Indonesianya iya benar pakai huruf besar. Karena nama sebuah bangsa, kemerdekaan enggak. Kecuali kalau kita menggunakan nama HUT RI, Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Nah, itu baru huruf besar. Tapi kalau kemerdekaan saja enggak. Yang C coba. Tugas utama seorang pelajar perguruan tinggi, ya gini belajar, ini juga enggak. Perguruan tinggi enggak perlu dibesarkan, kecuali kalau PTN, Perguruan Tinggi Negeri, karena ada singkatannya, seperti TNI. Tentara Nasional Indonesia, maka T-nya besar, E-nya besar, I-nya kecil karena ada akronimnya, ada singkatannya. Coba yang D. Danau Toba terletak di tengah-tengah Pulau Sumatera. Benar ya, karena ini geografis dia bilang Pulau Sumatera. Terdapat cerita rakyat yang juga berkembang di sekitarnya dan Pulau Samosir. Ini juga benar, kata-kata Pulau Samosirnya. Ini yang benar penulisannya, yang D. Oke, coba yang E. Sewaktu Bibi Fabiola pergi ke Medan, beliau membeli oleh-oleh khas Medan. Ini nggak harus huruf besar. Ini sama ketika di stasiun Jogja. Dia harusnya huruf kecil. Kenapa? Karena Medan ini tidak ditulis dengan sebuah geografis. Ini menjadi huruf besar ketika ditulis menjadi sewaktu Bibi Fabiola pergi ke kota Medan. Maka dia ditulis dengan huruf besar. Tapi di sini tidak ada kata kotanya, sehingga dia harusnya ditulis dengan huruf kecil. Kenapa ini penting? Misalnya gini teman-teman. Teman-teman saya kasih gambaran kenapa hal ini penting. Jogja misal, kata Jogja ini bisa huruf besar, huruf kecil. Ketika dibilang kota Jogja, dia hurufnya besar, kota Jogja. Tetapi ketika dia bilang gudeg Jogja, ini besar atau kecil? Kecil. Ketika dia bilang gudeg Jogja, dia juga kecil gini. Oke. Dan ketika dia bilang stasiun Jogja, dia harusnya juga kecil seperti ini. Begitupun dengan Medan. Ketika kita membahas kota Medan, dia besar. Tapi ketika bilang kita menyatakan mungkin apa yang khas di sana ya. Misal, saya tidak tahu ya. Mungkin kita bilang batik Medan, maka hurufnya kecil. Batik Medan. Saya tidak tahu ini sesuatu yang khas dari Medan itu apa gitu ya. Misal gini, jadi dia kecil, tapi ketika kita bilang kota Medan, dia akan besar. Nah, seperti ini misalnya. Oke, jangan batik lah, saya gantilah tenun gitu ya. Tenun Medan, jangan tenun, tarian. Nah, tarian Medan. Nah, maka dia menjadi hurufnya kecil. Kalau ketika kita bilang kota Medan, nah itu baru hurufnya besar. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kita lanjut. Soal nomor 26. Penggunaan tanda baca koma yang tepat pada kalimat di bawah ini adalah, ingat, tanda koma ini tujuannya apa sih? Untuk berhenti sejenak. Berhenti sejenak. Coba aja kita baca kalimat ini yang ketika kita koma dan kita berhenti sejenak, enak nggak didengar? Coba ya yang A. Noni membaca buku berjenis fiksi ilmiah. Ini kurang pas, kecuali kalau dia menuliskan
Noni juga membaca buku berjenis fiksi ilmiah, novel, fiksi, itu baru bisa. Ini kurang pas. Yang B, Lani dan Lina merupakan saudara yang memiliki hobi membaca. Ini kan aneh, nggak enak banget gitu ya. Yang C, tak hanya itu juga itu juga merupakan sebuah kewajiban. Ini nggak enak banget ya. Tak hanya, itu juga, itu kan jelas nggak enak. Yang D coba, ibu dan ayah menuju rumah paman di desa sebelah. Oke, ini juga aneh. Ibu dan ayah menuju rumah paman di desa sebelah, kok nggak titik gitu loh. Ini juga aneh. Berarti jawaban yang pas yang E ya. Andi membeli kaos, topi, dan celana untuk dipakainya pada hari Lebaran. Nah, ini yang enak didengar dan pas. Oke, kita lanjut. Oke, soal nomor 27 ya teman-teman. Kita baca dulu pertanyaannya. Kalimat utama paragraf pertama adalah kalimat utamanya yang mana? Yang paragraf pertama, berarti yang ini ya. Oke, coba kita cek. Memasuki musim hujan, beberapa daerah di Kabupaten Sleman dianggap rawan bencana. Oke, ada kata daerah dianggap rawan bencana. BPBD Sleman mengaku sudah memetakan bencana yang rawan terjadi di musim hujan, antara lain banjir dan tanah longsor. Kecamatan yang rawan terjadinya banjir antara lain Depok, Melati, dan Ngaglik. Oke, ini daerah yang penting ini ya, bahwa Sleman dianggap rawan bencana dan di bawahnya dijelaskan lebih jauh. Coba yang A. Kecamatan yang rawan terjadinya banjir antara lain Depok, Melati, dan Ngaglik. Ini kan kurang pas ya, ini hanya kalimat penjelas saja, bukan kalimat utama. Ini menjelaskan di atasnya bahwa Sleman itu ada daerah yang dianggap rawan longsor. Yang B, saat musim kemarau sungai-sungai kering, tidak ada hubungan di alinea atau paragraf pertama. Yang C, pelaksanaan BPBD telah menyusuri, ini juga tidak ada hubungan. Yang D, daerah yang rawan bencana pada saat musim hujan. Oke, ini bisa. Yang E, adanya antisipasi untuk menanggulangi bencana. Belum ya, belum ada juga. Berarti yang D ya, bahwa ada daerah yang rawan bencana, diantaranya adalah yang ini, Kecamatan Depok, Melati, dan Ngaglik. Oke, seperti ini ya jawabannya yang D. Kita lanjut. Oke, soal nomor 28. Pernyataan yang sesuai dengan paragraf kedua adalah ini ya, paragraf keduanya. Kita baca. Pada saat musim kemarau, sungai-sungai di wilayah tersebut kering. Oke, sungai kering. Sehingga banyak masyarakat membuang sampah di sungai, Untuk itu perlu adanya antisipasi dengan bersih-bersih sungai, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sleman, Joko Supriyanto, sebelumnya menjelaskan bersama relawan telah menyusuri sungai yang dianggap rawan banjir. Oke, kita cek jawaban yang ada. Yang A, memasuki musim hujan beberapa daerah yang dianggap rawan bencana. Ini tidak ada di paragraf kedua. Yang B, BPBD Sleman sudah memetakan bencana yang rawan terjadi di musim hujan. Ini juga tidak ada. Yang C, pada saat musim kemarau, sungai-sungai tersebut kering. Ini ada ya, tadi dibilang bahwa sungainya kering dan masyarakat membuang sampah di situ. Yang D, kecamatan yang rawan terjadinya banjir. Ini juga tidak ada. Yang E, daerah yang rawan terjadinya bencana. Juga tidak dijelaskan, karena dijelaskan masalah tadi. Sungai yang kering, masyarakat membuang sampah, dan sudah dibersihkan oleh teman-teman BPBD. Berarti jawabannya yang C. Oke, seperti ini. Kita lanjut lagi. Soal nomor 29. Mana pulpen saya? Oke, di sini ya. Oke, 29. Yang merupakan opini pada paragraf kedua. Paragraf kedua ini ya. Adalah opini ini apa sih? Opini adalah pendapat.
pendapat atau sesuatu yang belum tentu terjadi, atau belum tentu ya, belum tentu terjadi, dan juga belum tentu benar. Tuh. Coba yang A, perlu adanya antisipasi dengan bersih-bersih sungai. Ini apa? Pendapat atau bukan ini? Perlu adanya ini kan opini ya, lebih baik diadakan gitu kan, tapi kan belum tentu benar juga. Coba yang pilihan B, pada saat musim kemarau sungai-sungai tersebut kering. Ini fakta ya, sungai kering dan masyarakat membuang sampah. Yang C, pelaksana BPBD relawan telah menyusuri sungai yang dianggap rawan. Di soal sudah dijelaskan ya, relawan telah menyusuri sungai berarti sudah dilakukan dan sudah menjadi sebuah fakta, bukan cuma opini, bukan cuma wacana. Ini sebuah fakta. Oke, ini fakta, ini fakta. Yang D, beberapa daerah yang dianggap rawan bencana. Ini di paragraf pertama, tidak nyambung. Yang E, kecamatan yang rawan, ini juga di paragraf pertama. Berarti jawabannya yang A, perlu adanya. Ini kan masih awang-awang gitu kan, masih diwacanakan, masih sebuah opini saja, belum terjadi, belum menjadi sebuah fakta. Oke, kita lanjut soal yang terakhir. Soal nomor terakhir, nomor 30. Oke, ejaan yang tepat pada kalimat bercetak miring adalah pekerja mengangkut beras impor dari Thailand di gudang Bulog Divre, Jawa Timur. Sorry, pengucapan saya mungkin kurang pas ya. Divre mungkin ya, Divre. Ya A, pekerja mengangkut beras impor dari Thailand di gudang Bulog Divre, Jawa Timur. Sorry, Bulognya ini kurang pas, harusnya ini besar B-nya. Karena ini lembaga negara, baiknya Bulognya besar. Jawa Timurnya udah benar. Oke, coba yang B, Divre-nya ini juga kurang pas ya. Yang B, pekerja mengangkut beras impor dari Thailand di gudang Bulog Jawa Timur. Jawa Timurnya juga salah, ini harusnya ini huruf besar karena sebuah tempat atau geografi gitu ya. Yang C, pekerja mengangkut beras impor dari Thailand di gudang Bulog Jawa Timur. J-nya ini juga J kecil, harusnya J besar. Yang D, pekerja mengangkut beras dari Thailand di gudang Bulog. Ini benar, D-nya benar, Jawa Timurnya juga benar. Oke, ini kemungkinan benar. Coba yang E, pekerja mengangkut beras impor. Nah, ini juga salah ya, T-nya sama J-nya jelas salah. Ini harusnya Jawa Timurnya besar ya, J-nya besar, T-nya besar. Berarti jawaban yang paling tepat yang D. Oke, demikian 30 soal yang terbagi dalam 3 video. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Jika ada manfaatnya, semoga memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Sampai jumpa lagi. See you. Sehat-sehat teman-teman.